Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Purwoyudi Utomo SPD MPD selaku dosen sintaksis serta teman-teman PBSI Rombel 3. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Roro Ajeng dengan NIM 2101421082, Aulia Rizky Nugrahini dengan NIM 2101421099, Arum Belitasari dengan NIM 2101421102, dan Areta Etsa Faustina dengan NIM 2101421105. Di sini, kami kelompok 13 akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi tata bahasa fungsional. A. Pengertian tata bahasa fungsional. Tata bahasa fungsional adalah nama sekumpulan teori linguistik yang secara umum dapat digolongkan ke dalam linguistik fungsional atau linguistik fungsionalis. Termasuk di dalamnya fungsional discourse grammar yang dikembangkan oleh linguis Belanda, yaitu Simon Dick, dan systemic functional grammar yang dikembangkan oleh linguis Inggris Michael Eke Halliday. Secara umum, tata bahasa fungsional adalah teori yang menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi penggunaannya atau fungsionalitas. Tata bahasa fungsional memusatkan perhatiannya pada bagaimana para pemakai bahasa memilih dan menggunakan bentuk atau susunan kata, frasa, atau kalimat tertentu dalam menyampaikan makna yang mereka inginkan. Pengembangan teori-teori tata bahasa fungsional harus memenuhi 3 standar, yaitu kecukupan tipologis, kecukupan pragmatis, dan kecukupan psikologis. 1. Kecukupan tipologis. Artinya, aturan dan prinsip-prinsip teori ini harus dapat diterapkan dalam bahasa alamiah manapun. 2. Kecukupan pragmatis. Artinya, rumusan apapun yang dikemukakan oleh teori ini harus dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana ungkapan-ungkapan kebahasaan dapat secara efektif dipakai dalam interaksi komunikatif. 3. Kecukupan psikologis. Artinya, apapun yang dikemukakan oleh tata bahasa fungsional harus sesuai dengan hal-hal yang telah diketahui mengenai mekanisme pemrosesan psikologis yang terjadi dalam pemakaian bahasa alamiah. Bahasa fungsional menurut ahli yang pertama R. Jacobson. Ia memandang suatu tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu dalam hubungan dengan pembicara, pendengar, konteks, kode, dan pesan. Sehingga ia menemukan 6 fungsi, yaitu ekspresif, berpusat pada pembicaranya, yang ditunjukkan oleh interjeksi. Konotif, berpusat pada pendengar, yang ditunjukkan oleh vokatif dan imperatif. Denotatif, berpusat pada konteks, yang ditunjukkan oleh pernyataan faktual dalam pelaku ketiga dalam suasana hati indikatif. Patik, berpusat pada kontak yang ditunjukkan oleh adanya jalur yang tidak terpusat antara pembicara dengan pendengar. Misalnya dalam pembicaraan melalui telepon, kata-kata hello, ya, hehe, yang dipergunakan untuk membuat jelas bahwa seseorang masih mendengarkan dan menunjukkan jalur percakapan tidak terputus. Metalinguistik, berpusat pada kode yang berupa bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Biasanya berisi rumus-rumus atau lambang tertentu. Puitis, berpusat pada pesan. Menurut Andre Martin, ia banyak mengembangkan teori-teori aliran Braha dengan tulisannya tentang netralisasi dan segmentasi. Pikiran-pikirannya telah memperkaya dan mengembangkan studi linguistik, terutama fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum. Di samping itu, ia juga menerapkan metode dan linguistik modern dengan menaruh perhatian yang luar biasa pada kenyataan bahasa aktual. Fonologi sebagai fonetik fungsional harus berdasarkan fakta-fakta dasar atau mengetahui fungsi-fungsi perbedaan bunyi bahasa sebagai semestinya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup teori tata bahasa fungsional. Berfokus pada klausa dalam kajiannya, menurut Halliday tahun 2014, klausa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu klausa sebagai pesan. Yang kedua yaitu klausa sebagai sarana pertukaran. Yang ketiga yaitu klausa sebagai sarana representasi. Nah, ketiga kategori tersebut merupakan suatu landasan untuk mengetahui pembentukan makna sehingga makna tersebut dapat dimengerti dengan baik. Klausa dapat menjadi pesan karena klausa dapat digunakan untuk melakukan kegiatan komunikasi. Pada fungsi klausa sebagai pesan ini, terdapat istilah tema dan juga rema.
Yang disebut dengan tema dan rema adalah dua istilah yang mewakili cara di mana informasi didistribusikan pada sebuah kalimat. Nah, definisi tema diberikan oleh Halliday pada tahun 2004 nomor 64, yaitu informasi yang berpesan sebagai titik keberangkatan dari sebuah pesan itu sendiri. Nah, informasi yang diberikan merupakan informasi yang telah disebutkan di suatu tempat dalam teks atau dibagi pengetahuan dan konteks langsung. Sedangkan rema merupakan sisi dari pesan dalam klausa di mana tema yang dikembangkan yang mengatakan rema biasanya berisikan informasi asing atau baru. Nah, informasi baru adalah pengetahuan yang penulis mengasumsikan pembaca tidak tahu ataupun belum tahu sebelumnya, tetapi perlu memiliki dalam rangka mengikuti perkembangan argumen. Lalu ada klausa as exchange atau klausa sebagai sarana pertukaran. Klausa sebagai sarana pertukaran merupakan alat untuk berinteraksi. Klausa sendiri adalah sebuah sarana untuk bertukar, yaitu memberi dan juga meminta mengenai suatu fungsi. Halliday menerangkan bahwa memberi pasti mengharapkan kembalian dan meminta pasti mengharapkan pemberian. Nah, dengan kata lain, dalam klausa as exchange dibutuhkan hal untuk ditukar. Di sini, hal yang dibutuhkan yaitu sistem tata bahasa atau suasana hati seseorang. 3. Clause as representation. Klausa sebagai sarana representasi. Klausa dari sisi fungsi sebagai alat untuk mempresentasikan sesuatu, yakni sebagai alat untuk menguraikan segala hal yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia. Unsur-unsur pembentuk klausa sebagai sarana representasi terdiri dari proses, partisipan, dan keadaan. D. Kelebihan tata bahasa fungsional. Kelebihan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem itu memiliki fungsi sehingga dapat membedakan arti. Setiap fonem yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi, dengan begitu dapat dilihat dari fungsinya. Aliran ini menekan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi sehingga ditemukan pada pemahaman logis yang utuh. Sementara dalam dunia sastra, Jacobus memberikan 6 fungsi bahasa menjadi pijakan dalam menelaah karya sastra. Idenya tersebut melahirkan istilah modern komunikasi sastra yang memusatkan pada pesan yang terkandung dalam karya sastra. Metode ini banyak diadopsi untuk mengalih fungsi bahasa dalam wacana baik wacana ilmiah maupun non-ilmiah, sastra maupun non-sastra. E. Kekurangan tata bahasa fungsional. Kelemahan tata bahasa fungsional tidak mampu mengurangi fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sementara dalam dunia sastra, komunikasi sastra Jacobson tidak memperhatikan potensi kebahasaan yang lain. Model ini mengabaikan relevansi sosial budaya. Sosial budaya memainkan peran penting dalam memahami bahasa, terlebih dalam karya sastra karena di dalamnya melibatkan aspek sosiokultural yang sangat kental. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 13. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.